Dalam satu Twitternya, Ryan Holiday, penulis buku populer ya, salah satunya adalah Ego is the Enemy, bilang seperti ini, bahwa ada 3 hal yang biasanya orang lakukan di dalam kehidupan ini. Pertama, berkarya. Kedua, berkeluarga. Ketiga, berkomunitas. Nah, menurut si Ryan Holiday, bahwa dari ketiga komponen itu yang sering kali dilakukan oleh orang dewasa, kita hanya bisa fokus melakukan 2. Dan agak sulit rasanya untuk bisa melakukan 3 hal tersebut. Nah, karya itu yang dimaksudkan adalah misalnya pekerjaan kamu, kemudian karir kamu, atau riset, ataupun mungkin apapun yang kamu lakukan untuk mengaktualisasikan diri dalam menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, ataupun mengerjakan sesuatu. Yang kedua adalah keluarga, tempat di mana kamu membangun sebuah kenyamanan dengan orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang paling penting dalam hidup kamu. Dan yang ketiga itu adalah pertemanan, tempat ataupun komunitas di mana kamu berkumpul, merayakan, melakukan selebrasi pencapaian-pencapaian apa yang kamu lakukan dalam satu hari kamu gitu. Nah, kenapa ketiga hal ini itu sulit untuk dilakukan bersama-sama? Karena realitanya seperti ini tuh. Orang-orang yang ketika dia memiliki karya, bekerja, dan kemudian setelah bekerja dia memilih untuk merayakan ataupun melepas kepenatan dari kesibukan dia berkarya bersama komunitasnya, bersama pertemanannya, bersama orang-orang yang dia kenal. Mungkin nongkrong di kafe, ataupun janjian dengan teman-teman di rumah makan, ataupun di tempat-tempat tertentu, maka mereka akan ada dalam satu situasi biasanya sulit untuk meluangkan waktu untuk keluarga, dan mereka akan menjadi orang yang jauh lebih nyaman bersama dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarga mereka. Nah, ini ada kondisi-kondisi, misalnya orang yang pulang kerja, ya sudah itu, dia balik ke rumah, mungkin mandi, makan, ketemu, ngobrol sedikit dengan istri ataupun anak, setelah itu keluar lagi itu, nongkrong sampai tengah malam, kemudian balik. Begitu besoknya kerja, kemudian sometimes pulang kerja nongkrong dulu sama teman-temannya, kemudian agak larut baru pulang, ketemu istri, ketemu anak, say hi dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang dia memilih karya dan keluarga. Nah, orang-orang yang memilih karya dan keluarga ini seringkali adalah orang-orang yang jauh dari komunitas ataupun tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di lingkungan pertemanan. Ya, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang sepulang kerja, sepulang berkarya, ya mereka langsung balik ke rumah, kemudian makan bersama keluarga, ngobrol dengan anak, dengan istri, setelah itu tidur, besok pagi kerja, berkarya lagi, ketemu dengan berbagai macam masalah. Ketika ada hal yang kemudian membuat mereka pusing, ya mereka pulang ke rumah, ngobrol dengan anak, istri, dan setelah itu tidur itu. Kalau laki-laki ya biasanya mereka menghabiskan waktu untuk menyelesaikan masalah itu dengan masuk gua itu. Jadi ya menyendiri aja itu. Atau kalau perempuan ya dia pulang ke rumah dan kemudian cerita itu
ke anak, ke istri, ke orang di rumah tentang apa yang dihadapi. Mereka hampir bisa dipastikan adalah orang yang jarang nongkrong, kumpul-kumpul di komunitas. Memang ini tidak berlaku secara kaku itu. Artinya ya beberapa kali orang-orang yang memiliki misalnya pilihan antara karya dan keluarga, ya mereka diundang ataupun hadir dalam satu acara komunitas, nongkrong dengan teman-temannya. Tapi itu adalah bukan zona nyaman mereka, ya sekedar datang untuk menghargai undangan. Ya lebih nyamannya mereka ada di rumah itu. Atau orang-orang yang memilih antara pekerjaan, karya, dan komunitas, ya sesekali mereka mungkin akan harus ada di rumah bersama keluarga. Tapi ya itu mungkin adalah hal yang sedikit lebih karena faktor kewajiban, karena faktor menghargai ya undangan acara keluarga. Nah, yang ketiga, orang yang mungkin sibuk dengan keluarga, sibuk dengan komunitas, tapi akhirnya mereka tidak punya karya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan orang lain. Menyikapi ketiga hal ini, ya sebenarnya tidak ada salahnya sih. It's feel free untuk setiap orang memilih nyamannya yang mana. Kalau saya pribadi memilih ya kerja, karya, dan keluarga. Kenapa seperti itu? Karena yang saya yakini adalah seperti ini, bahwa kita kerja, kita berkarya, itu hal yang utamanya ataupun yang mendasari kita bekerja berkarya adalah untuk keluarga, ya. Ya siapapun lah, misalnya orang ketika ditanya kenapa dia bekerja, ya salah satunya adalah untuk bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana bisa membahagiakan keluarga. Keluarga itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang menerima kita apa adanya. Sedangkan mungkin lingkungan pertemanan, komunitas bisa jadi adalah orang-orang yang baru kita kenal, baru kita temui, baru kita lihat, ngobrol, kemudian karena ada kecocokan hobi, minat, akhirnya merasa nyambung. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang akan loyal dengan kamu. Dalam artian loyal seperti ini. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu dalam kondisi terpuruk, satu-satunya yang bisa kemudian menerima kamu apa adanya adalah keluarga. Bukan orang-orang yang kamu temui di kafe, orang-orang yang kamu temui di acara-acara klub komunitas. Karena keluarga lah yang kemudian yang akan, ketika kamu sakit, kamu akan bed rest di rumah dan keluarga yang akan merawat kamu. Ketika kamu tertimpa masalah dan kemudian membuat kamu terpuruk, ya mungkin orang-orang yang selama ini teman kamu ngumpul, yang merasa nyaman dengan kamu karena apa yang bisa kamu berikan kepada mereka, ya hanya sedikit yang akan kemudian ikut bersimpati, ikut kemudian berempati dengan kondisi kamu. Kalaupun misalnya mereka berada dalam situasi yang juga sama, ya mereka akan kembali ke keluarga. So, karya dan keluarga itu adalah prioritas kalau saya pribadi untuk diberikan perhatian khusus. Karena dari berkarya kita bisa menghasilkan sesuatu yang itu bermanfaat buat banyak orang. Namun kita merayakan, menikmati hasilnya dengan orang-orang tertentu saja, yaitu keluarga, orang-orang yang kita anggap bagian terpenting dalam hidup kita. Semoga sharing ini bermanfaat dan thank you for watching. See you.